Ya mungkin teman-teman bisa sambil menunggu pertanyaan, bisa dilanjut kepada kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ulan. Oke, baik. Kita mau masuk ke kelompok 6. Minta tolong Mbak Indah untuk di-share screen. Oke. Bisa terdengar ya suara saya? Oke, kalau tadi kita sudah mengetahui tentang konsep secara dasar dari kelompok sebelumnya, kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana cara belajar konsep dan prinsip belajar konsep. Dengan saya Cita dan Mbak Indah. Next. Oke, sebelum melanjut ke prinsipnya, kita harus tahu dulu belajar itu apa sih dan konsep itu apa. Nah, pengertian belajar sendiri saya ambil dari Sujana yang mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Selain dari Sujana, saya juga mengutip dari Majid yang mengemukakan bahwa belajar pada hakikatnya adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku atau behavioral change pada individu yang belajar. Setelah kita memahami pengertian belajar, tentunya kita harus tahu konsep itu apa. Nah, konsep merupakan sebuah gagasan yang menjelaskan sebuah peristiwa ataupun benda agar mudah dipahami. Konsep sendiri mampu mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri-ciri yang sama. Next. Nah, setelah kita tahu belajar itu apa dan konsep itu apa, tentunya kita harus mengetahui dan memahami belajar konsep sendiri. Nah, belajar konsep merupakan salah satu cara belajar dengan pemahaman. Belajar konsep itu mengacu pada setiap kegiatan. Nah, di mana pembelajar harus mengklasifikasikan dua atau lebih peristiwa yang agak berbeda atau benda ke satu kategori. Next. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita harus tahu prinsip belajar konsep itu bagaimana. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama ada cara pembelajar atau individu memperoleh konsep. Yang kedua ada jenis-jenis konsep. Yang ketiga adalah pemilihan contoh dan non-contoh. Dan yang terakhir adalah prasyarat belajar konsep. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Next, Mbak Indah. Oke, cara pembelajar memperoleh konsep ini ada dua cara, yaitu melalui formasi konsep dan melalui asimilasi konsep. Yang pertama, melalui formasi konsep diperoleh individu sebelum ia masuk ke sekolah. Karena proses perkembangan konsep yang diperoleh semasa kecil termodifikasi oleh pengalaman sepanjang perkembangan individu. Jadi contoh konsep yang diterima anak itu ketika anak melihat benda atau orang yang ada di dekatnya, keluarganya misalnya. Nah, pada saat anak usianya 2 tahun, itu sedang memanggil bapak dan ibunya. Anak mengetahui dan mampu membedakan mana yang bapak, mana yang ibu. Dari mana dia tahu dan dari mana dia membedakan itu, dia melihat dari karakteristik yang melekat pada bapak dan ibunya. Mulai dari misalnya kalau bapak berjenggot, kalau ibu rambutnya panjang, dan sebagainya. Nah, pokoknya karakteristik yang benar-benar melekat yang selalu dia lihat setiap hari, seperti itu. Kemudian melalui asimilasi konsep. Asimilasi konsep ini menyangkut cara bagaimana pembelajar dapat mengkaitkan informasi atau materi pembelajaran dengan struktur kognitif yang telah ada. Asimilasi konsep terjadi setelah anak mulai memasuki bangku sekolah. Nah, ini uh, sudah di sekolah begitu. Biasanya anak diberikan penjelasan karakteristik yang melekat pada suatu benda sehingga mereka dapat belajar konseptual. Misalnya, karakteristik dari gajah. Gajah itu merupakan hewan dan punya belalai. Dengan demikian, anak dapat membedakan konsep gajah dengan hewan lainnya. Bisa membedakan gajah dengan harimau, bisa membedakan gajah dengan semut, bisa membedakan gajah dengan hewan-hewan yang
mempunyai karakteristik yang tentunya berbeda. Oke, next Mbak Indah. Nah, kita masuk pada prinsip kedua, yaitu jenis-jenis konsep. Jenis-jenis konsep sendiri dibagi menjadi menjadi tiga. Yang pertama adalah konsep konjungsi, yang kedua adalah konsep benda nyata, dan yang ketiga adalah konsep abstrak. Jenis-jenis konsep dibagi menjadi 4. Satu lagi adalah konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Nah, mari kita bahas mulai dari konsep konjungsi atau kata penghubung. Nah, kita tahu bahwa kata penghubung itu banyak sekali. Nah, konsep konjungsi ini adalah konsep atau jenis konsep yang paling mudah dipahami karena dengan hanya menambahkan kata penghubung pada suatu kalimat. Konsepnya sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran. Misalnya, Budi dan Rina pergi ke sekolah. Nah, konjungsinya itu ada dua, yaitu dan ke. Nah, ada banyak kalimat-kalimat yang kita ketahui menggunakan konjungsi yang berbeda-beda juga. Kemudian ada konsep benda nyata yang lebih mudah dijelaskan daripada beberapa konsep abstrak. Konsep benda nyata dapat divisualisasikan atau dapat dilihat secara nyata. Contohnya, siswa mempelajari organ-organ tubuh. Kalau di dunia pendidikan, kita belajar menggunakan alat peraga. Beda lagi dengan dunia kesehatan. Dalam bidang kedokteran, ketika kita belajar tentang organ tubuh, kita bisa bedah mayat, dan sebagainya. Kemudian, siswa ketika mempelajari tentang jam, siswa harus ada jamnya, harus ada fisiknya, harus ada benda konkretnya yang bisa menjelaskan jam itu seperti ini jarum jam, ini jarum menit, ini jarum detik, dan angkanya, dan komponen dalam jam lainnya yang dapat siswa lihat, dapat siswa pegang, seperti itu. Next. Oke, jenis-jenis konsep yang ketiga adalah konsep abstrak, dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Nah, sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya bahwa konsep abstrak itu seperti pendapat, seperti usulan, seperti apa yang kita bicarakan tanpa ada bukti nyata. Misalnya, misalnya nih, konsep abstrak itu konsep adalah sifat dari konsep. Nah, sifat konsep itu kan ada dua, tadi dikatakan bahwa konsep nyata dan konsep abstrak, di mana konsep nyata itu konkret dan konsep abstrak itu secara fisik tidak dapat dimunculkan seperti pendapat dan usulan. Nah, konsep abstrak hanya bisa dijelaskan melalui verbal atau lisan dan tertulis saja. Misalnya, anak itu mempelajari tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, tidak mungkin kita akan melihat proses kupu-kupu 24 jam kali berapa hari sampai dari telur menjadi kupu-kupu dewasa. Itu sangat mungkin, tetapi dapat digunakan dari video dan sebagainya. Tetapi kita hanya bisa menjelaskan dari medianya, bukan dari bendanya atau hewan secara langsungnya. Gitu. Yang terakhir dari jenis-jenis konsep ini adalah konsep yang mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Di sini dimisalkan atau dicontohkan dari seorang pembelajar mempelajari konsep ikan. Ketika kita bertanya, ikan bernafas menggunakan apa? Tentunya ikan bernafas dengan insang, tidak bernafas dengan paru-paru, seperti itu. Next. Oke, nah penggunaan contoh dan contoh ini akan dijelaskan oleh Mbak Indah untuk secara detailnya. Waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Indah. Terima kasih. Halo, bisa dengar suara saya? Halo? Halo, tes. Bisa dengar suara saya nggak? Bisa Mbak, masuk kok. Oke, alhamdulillah. Oke, saya mulai. Di sini saya akan menjelaskan ke poin yang ketiga, yaitu penggunaan contoh dan non-contoh.
Dalam poin ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gunakan contoh dan non-contoh. Yang kedua ada gunakan beragam contoh. Dan yang ketiga ada contoh dan non-contoh harus berlawanan. Kita bahas yang pertama dulu, gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya, contoh itu menunjukkan apa itu konsep. Dan non-contoh itu menunjukkan yang bukan konsep. Misalnya di sini ada konsep ikan. Ikan kan bernapas menggunakan insang, sedangkan paus menggunakan paru-paru. Walaupun sama-sama hidup di laut atau di air, mereka berdua itu berbeda. Jadi yang ikan ini ya konsepnya ikan, yang bukan ikan ini, yang paus adalah hewan mamalia. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu gunakan beragam contoh. Penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Misalnya di sini ada konsep mamalia. Konsep mamalia diperluas menggunakan contoh dan gambar-gambar seperti ini. Contohnya di sini ada gajah, kanguru, sapi, dan lain. Lalu contoh yang ketiga yaitu contoh dan non-contoh harus berlawanan. Sajikan sebanyak-banyaknya karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Sebaiknya karakteristik contoh dan non-contoh itu harus berlawanan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi para peserta didik. Di sini, misalnya objek dalam lingkaran adalah segitiga. Ini merupakan contoh. Jadi segitiga yang di dalam lingkaran ini adalah contoh. Walaupun segitiganya beda-beda, dia termasuk segitiga. Di sini ada segitiga sisi, segitiga siku-siku, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk objek-objek yang di luar lingkaran ini adalah bukan contoh. Nah, kita masuk ke poin yang keempat tentang prasyarat belajar konsep. Di sini ada 2 hal yang akan dibahas di prasyarat belajar konsep, yaitu pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah dan fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Kita bahas yang pertama yang terlebih dahulu, yaitu pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Dalam belajar konsep, mulailah dengan mempelajari konsep-konsep yang mudah dan pelan-pelan menuju konsep yang lebih rumit. Di sini contohnya ada konsep operasi hitung. Operasi hitung kita tahu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sebelum kita masuk ke perkalian, kita harus terlebih dahulu memberi contoh ke penjumlahan yang sederhana menggunakan angka 1 digit seperti 1 tambah 1 terlebih dahulu. Jika peserta sudah bisa, kita naikkan 1 tambah 8, hasilnya berapa? Kalau 1 digit sudah bisa dinaikkan ke 2 digit. Seperti ini 12 ditambah 3 sama dengan berapa? Lalu bisa dinaikkan lagi. Kalau sudah bisa seperti ini, maka kita coba yang apa ini? Penjumlahan bersusun, penjumlahan atau pengurangan bersusun. Yang pertama penjumlahannya jangan ada yang disimpan terlebih dahulu. Langsung aja 2 tambah 6 ini 8, 1 tambah 1, 2, jadi 28. Nanti kalau sudah bisa, ditambahkan misalnya 13 tambah 9, 3 tambah 9 kan nyimpan 1, jadi seperti itu. Kita mulai dari tahap yang mudah terlebih dahulu. Oke, poin yang kedua adalah fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Pengetahuan awal digunakan sebagai pijakan untuk membelajarkan pengetahuan baru atau konsep baru. Di sini adalah contohnya sebelum ke konsep operasi perkalian, peserta didik harus terlebih dahulu paham tentang konsep penjumlahan seperti 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Hal ini sama seperti 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 2 dikali 3 itu sama dengan 2-nya dijejerkan 3, dijumlahkan jadi hasilnya 6. Kalau yang tadi Mbak Elva jelaskan tentang konsep yang lebih mudah dulu seperti yang konsep parabola diawali dengan konsep garis lurus terlebih dahulu. Jadi peserta didik harus paham konsep awal terlebih dahulu. Masuk di kesimpulan pada pembahasan kali ini. Dalam belajar konsep, perlu memahami bagaimana cara belajar atau peserta didik memperoleh konsep.
memahami jenis-jenis konsep, dan perlu memilah dalam penyajian contoh, serta juga perlu memperhatikan prasyarat dan belajar konsep. Seperti itu, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 6. Saya kembalikan lagi ke Mbak Cita. Silakan Mbak Cita. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih Mbak